Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. DPR akan memanggil Nadiem Makarim usai madrasah tidak ada atau tidak dicantumkan di rancangan undang-undang Sisdiknas, Kang. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan besar gitu loh. Kenapa tidak dicantumkan di RUU Sisdiknas? Sebelumnya kan ada, Ya. tetapi ini dihilangkan. Pihak Kementerian Pendidikan melalui Kepala BSKAP atau Badan Struktur Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, yaitu Anindito Aditomo mengatakan bahwa kata madrasah memang tidak dicantumkan, Kang. Tidak dicantumkan melalui pasal di dalam draft rancangan undang-undang Sisdiknas. Tetapi itu dimasukkan karena kata madrasah dan satuan pendidikan dasar lainnya ini dicantumkan di bagian bawah atau bagian penjelasan. Ini dimaksudkan agar penamaan bentuk satuan pendidikan itu tidak diikat di tingkat undang-undang. Sehingga lebih fleksibel lah. Lebih fleksibel, lebih dinamis. Oke. Begitu penjelasan Anindito, Kang. Nah, ini akan ditanyakan tentu saja oleh DPR. wakil rakyat, oleh DPR gitu loh, Kang. Tapi apa yang bisa disoroti dari hal ini, Kang? Ya, ini menjadi riuh, ramai ya di media sosial. Banyak orang yang membahas itu, banyak orang yang mencak-mencak, marah-marah, Ya. mempersoalkan yang tadi. Kenapa madrasah hilang dari RUU Sisdiknas yang sebelumnya ada? Kemudian seperti biasa, Kang, itu kan buzzer bermunculan ya untuk mencoba mendegradasi orang-orang yang mempertanyakan itu. Kalau baca berita itu yang tuntas dong, baca sampai bawah. Itu kan udah dijelasin di bawah katanya. Kalimat-kalimat seperti itu juga saya lihat banyak sekali dan tentu ya seperti biasalah kalau itu bukan buzzer ya berarti orang bodoh gitu. Karena ngapain gitu membela-belai sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Menarik ketika kita mendengar alasan ini kan berbagai organisasi pun hari ini sudah mulai bicara, mempertanyakan itu, mengkritisi itu. Ya. Dan saya ingin fokus pada alasannya. Karena kebetulan kita sudah dapat informasi terbaru bahwa alasannya agar itu ada di bawah. Oke. Agar fleksibel dan dinamis. Tidak diikat di undang-undang. Justru ini yang jadi pertanyaan saya. Untuk penamaan madrasah, sanawiyah, aliyah dan seterusnya, kenapa harus fleksibel? Kenapa harus dinamis? Dinamisnya untuk apa? Itu kan penamaan yang dari dulu sampai sekarang kan tidak berubah. Madrasah ya madrasah, sanawiyah, aliyah. Justru ini muncul kekhawatiran besar ketika alasannya begitu. Kalau dibilang agar fleksibel dan dinamis, jangan-jangan ini pintu masuk untuk kemudian nanti betul-betul dihilangkan madrasah itu. Kan kalau sekarang masih kekhawatiran, wow istilah madrasah hilang dari Sisdiknas. Terus dijawab, enggak, ada di bawah di penjelasannya ada. Tapi kalau di bawah berarti bukan undang-undang gitu. Ada peraturan di bawah undang-undang. Justru itu yang berbahaya. Ini yang bikin RUU-nya juga saya kira lupa dia. Kalau Ma'ruf Amin, atasan Anda itu, wakil presiden, itu sekolahnya di madrasah. Jenderal Sudirman yang luar biasa mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan negeri ini, sekolahnya di madrasah. Nah, Anda mau hilangkan itu gitu. Anda mau hilangkan peran-peran tokoh-tokoh bangsa itu nggak bisa gitu. Apalagi madrasah itu sudah ada bahkan sejak sebelum sekolah konvensional ada. Jadi jauh lebih lama. Maka ini saya kira sih mengerikan sekali. Saudara-saudara kita, sahabat kita yang anggota DPR yang membawahi persoalan ini harus tegas gitu. Nadiem ini bukan kali pertama bikin masalah umat Islam. Gitu. Tempo hari pahlawan-pahlawan Muslim hilang dari sejarah di kamus yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Malah yang muncul tokoh-tokoh komunis. Kemudian diklarifikasi, kami tidak ada niat untuk itu. Gitu. Yang ini juga kan kurang lebih sama klarifikasinya. Kami tidak berencana menghilangkan. Iya, kalau Anda berniat, Anda berencana, itu artinya Anda sadar melakukan itu. Nah, kalau Anda merasa tidak berniat, tidak berencana, berarti Anda melakukan ini secara tidak sadar. Kan yang intinya adalah sikapnya gitu, buktinya. Apakah ada tujuan-tujuan tertentu, Kang? Melihat dari historinya ya, ke belakang. Tadi yang Akang sebutkan.
Kemudian ini sekarang tidak memasukkan madrasah aliyah, MI, MTS gitu kan di undang-undang RUU Sisdiknas ini. Apakah ada maksud tertentu yang belum bisa kita baca nih dari sekarang di sekarang ini? Menurut saya sudah bisa dibaca. Karena ini bukan kali pertama. Ini ada rentetan berkali-kali Nadiem melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang terkait hal yang sama, terkait kepentingan umat Islam. Kita tidak akan membahas persoalan pribadi Nadiem yang katanya Muslim tapi istrinya non-Muslim. Oke, itu wilayah pribadi. Tapi ketika kita berbicara persoalan kebijakan-kebijakannya yang berkali-kali seperti yang mendegradasikan umat Muslim, maka ini nggak bisa dibiarkan. Ini harus ditantang dengan keras, dengan tegas. Mungkin juga bukan Nadiemnya, tapi orang-orang di sekeliling Nadiem bisa jadi begitu. Gitu. Tapi bukankah ini masih pembahasan RUU Sisdiknas ini bersifat terbuka katanya? Iya, alasannya kan nanti begitu. Lah ini kan masih RUU, ini masih rancangan loh. Nanti kan hasil akhirnya setelah kita diskusikan dengan DPR, ya itu mah basi lah itu. Ini seperti mencoba berkali-kali masuk, kemudian mental lagi dari berbagai arah mental. Oh kita masuk dari sisi ini, masuk dari sisi ini. Seperti itu kah? Seperti itu, dan ini dilakukan juga intens bukan hanya oleh di bawah Kementerian Pendidikan, tapi juga bahkan di Kementerian Agama sekalipun. Kan kita sudah sangat sering bahas itu ya, Gus Yakut dengan berbagai kontroversinya, Nadiem sekarang dengan berbagai kontroversinya, yang ujungnya sama, nampak seperti yang terus-menerus memojokkan umat Islam. Ya. Kalau kita melihat Kementerian Perdagangan bermasalah dengan minyak gorengnya, ya kan. Kemudian Pertamina masih terus disibukkan sampai ini dengan solarnya. Kementerian Agama, ya kita tahu ada beberapa yang menjadi polemik. Kementerian Pendidikan sekarang seperti ini, Kang. Artinya Indonesia ini sedang menjadi sosok atau orang kalau dipersonifikasikan yang begitu menarik, menjadi rebutan banyak orang, sehingga banyak orang yang masuk ke situ dengan menyusupkan pemahaman-pemahaman kah gitu loh, atau apa? Ya saya kira sih bukan persoalan kebangsaannya, tapi persoalan umat Islamnya. Jadi umat Islamnya lah yang diobok-obok. Dan menarik ketika kita melihat sahabat-sahabat kita dari non-Islam itu justru juga banyak yang membela kita. Bahkan kemarin pendeta Gilbert, kalau nggak salah ya, Gilbert Simanjuntak, pendeta Gilbert itu angkat bicara persoalan pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengolok-olok Islam, yang minta 300 ayat Islam dihapuskan. Pendeta Gilbert itu jelas-jelas seorang pendeta itu mengutuk pendeta Saifuddin Ibrahim yang karena kalimatnya yang menginginkan 300 ayat Al-Quran dihapus. Artinya pendeta Gilbert itu sama isi pikirannya dengan umat Islam. Persoalan ibadah ini jangan diutak-atik, gitu. Jangan diobok-obok gitu. Baik oleh penguasa, baik oleh yang mengaku ulama, yang mengaku pendeta. Gitu. Wilayah keberbedaan kita dengan umat yang lain itu sebetulnya juga sudah selesai. Lakum dinukum waliyadin gitu. Sahabat kita yang Kristen, Hindu, Buddha juga nggak ada masalah selama ini. Nah, justru hari ini jadi masalah karena hal-hal yang tidak masalah dipermasalahkan. Ini juga menggambarkan gitu bagaimana rentetan peristiwa yang ada di Indonesia ini seolah-olah terus-menerus digoncang ini umat Islam nih. Iya. Nah, ini kecemasan dengan dihilangkannya madrasah ini di RUU Sisdiknas ini, Kang. Apakah ini menjadi sebuah kecemasan dengan niatan menggerus pemahaman akidah? Itu yang dirasakan oleh umat Islam hari ini. Jadi upaya-upaya untuk mendegradasikan umat Islam itu seperti yang bertubi-tubi datang dari segala arah. Baru kemarin kita bahas tentang video bagaimana seorang perempuan bercadar pacaran dengan non-Muslim, dengan umat Kristen gitu. Yang di situ digambarkan saat yang perempuan bercadarnya ke masjid dia nunggu, yang laki-lakinya ke gereja dia nunggu. Ini jelas-jelas merusak akidah gitu. Ini fenomena gunung es. Saya kira masih banyak di bawah yang belum kita ketahui upaya-upaya untuk terus merusak Islam. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.